Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahla Fadila Nurdiani dengan NPM 23106310898. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis tokoh dalam cerpen Tenang, Pelan, dan Mengerikan karya Bernie Arnas dalam tinjauan psikologi sastra. Pertama ada pengarang dan karya. Bernie Arnas lahir di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan 8 Mei 1983. Adalah penulis 31 buku lintas genre novel, cerpen, puisi, esai, dan catatan perjalanan, dan naskah lakon. Di penghujung tahun 2008, tepat saat usia ia menginjak 25 tahun, ia baru mulai menulis sastra. Karya sastra pertamanya yaitu cerpen yang berjudul Dua Beranak Termurun, berhasil dimuat di Kompas. Saat itu, ia berkembang dengan cerpen-cerpen berikutnya. Berhasil dimuat dalam berbagai media cetak maupun digital seperti Koran Tempo, Jawa Pos, Republika, Horizon, Media Indonesia. Ia hobi berpetualang, bertemu orang baru, dan menulis ketika dalam perjalanan. Minuman favoritnya yaitu kopi. Baginya, persiapan menulis yang sabar dan terstruktur adalah jalan pembuka bagi penulis yang cepat bernapas produktif dan kreatif. Selanjutnya ada pengertian cerpen. Menurut Nurdiantoro, cerpen adalah cerita yang pendek. Cerita pendek haruslah berbentuk padat dan jumlah kata dalam cerpen haruslah lebih sedikit ketimbang jumlah kata dalam karya sastra fiksi lainnya. Namun, pada umumnya, cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Walaupun sama-sama termasuk fiksi naratif, cerpen memiliki perbedaan paling mencolok dari novel, yaitu padat panjangnya. Cerpen memiliki jumlah kata yang lebih sedikit daripada novel sehingga bentuknya lebih ringkas. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen, yaitu tema. Tema adalah gagasan atau makna dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur sistematis dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan secara implisit. Tema menurut Nurdiantoro dapat digolongkan menjadi dua, tema mayor atau tema pokok dan tema minor, tema tambahan. Tema mayor atau tema utama disebut juga tema mayor merupakan makna pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan dasar umum karya tersebut. Yang kedua, tema minor atau tema tambahan. Nurdiantoro mengungkapkan bahwa makna-makna pokok cerita yang tersirat dalam sebagian besar dapat diidentifikasikan sebagai makna bagian atau makna tambahan. Yang kedua, alur. Alur adalah peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana, karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab akibat. Jenis alur ada dua, yaitu alur progresif, peristiwa yang terjadi berurutan dimulai dari peristiwa pertama diikuti oleh peristiwa berikutnya. Cerita dengan plot progresif dimulai dari tahap awal penyesuaian, pengenalan, pemunculan, klimaks, dan penyelesaian. Ditulis dengan skema A, B, C, dan E. Simbol A melambangkan tahap awal cerita, B, C, dan D merupakan kejadian berikutnya, dan E penyelesaian. Kejadian yang dikisahkan bersifat kronologis. Yang kedua ada plot sorot balik atau flashback. Cerita dimulai dari tahap tengah tetapi bisa dimulai dari tahap-tahap akhir. Biasanya karya sastra dengan plot ini bisa dimulai dengan disuguhkan konflik yang telah meninggi. Plot sorot balik memiliki skema D1, A, B, C, D2, dan E. Bagian D1 adalah konflik di mana cerita dimulai, kemudian terjadi flashback atau sorot balik yang menceritakan awal dari runtutan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga, ada plot campuran. Secara garis besar, plot campuran dalam novel seringkali berplot lurus kronologis. Tetapi di dalamnya seringkali terdapat adegan-adegan sorot balik, misalnya pada salah satu bentuk plot campuran berikut. E, D1, A, B, C, dan D2. Cerita dimulai dari E atau di tahap penyelesaian, kemudian berlanjut ke D1 yang merupakan konflik. Tahap-tahapan plot dibagi ada 5, yaitu tahap situation, tahap generation circumstance, tahap pricing action, dan tahap pricing yang keempat, dan yang kelima tahap klimaks. Yang ketiga ada tokoh cerita sebagaimana dikemukakan oleh Abrams dalam Nurdiantoro adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan yang tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama menurut Wahyu Ningtyas dan Sunantoso, tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam proses yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Yang kedua, tokoh tambahan. Menurut Nurdiantoro, tokoh tambahan adalah tokoh-tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Itu pun mungkin dalam porsi penceritaan yang relatif pendek. Yang keempat adalah latar. Menurut Abrams dan Stanton, dalam Nurdiantoro, latar atau setting yang disebut juga sebagai landasan tumpu menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, sejarah, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang pertama adalah latar tempat. Menurut Najid, latar tempat berkaitan erat dengan masalah geografis merujuk pada suatu tempat tertentu terjadinya peristiwa. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu menggambarkan kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi itu terjadi. Latar waktu berkaitan dengan masalah kapan terjadinya suatu peristiwa-peristiwa. Latar sosial budaya. Menurut Nurdiantoro, latar sosial budaya menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan oleh pengarang terhadap karya fiksi yang diceritakan. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini dibagi menjadi beberapa bagian. Sudut pandang persona pertama yaitu aku. Dalam sudut pandang ini, narator adalah orang yang terlibat dalam cerita. Ia merupakan aku, tokoh yang menceritakan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Teknik aku ini dapat menggambarkan pengalaman kehidupan manusia secara mendalam. Yang selanjutnya ada aku sebagai tokoh utama. Aku sebagai tokoh sudut pandang persona aku ini terbagi menjadi dua. Ada aku sebagai tokoh utama. Aku sebagai tokoh utama mengisahkan berbagai peristiwa tingkah laku yang dialami tokoh aku menjadi fokus dan pusat dari cerita. Yang selanjutnya tokoh aku
Yang selanjutnya aku sebagai tokoh tambahan Yang selanjutnya aku sebagai tokoh tambahan dalam sudut pandang ini, tokoh aku hadir dengan membawa cerita pada pembaca dan tokoh-tokoh aku dapat memberikan kritik dan penilaian kepada tokoh utama dalam cerita. Yang ketiga ada sudut pandang persona kedua atau kau. Penggunaan sudut pandang kau biasanya digunakan untuk mengategorikan diri sendiri atau melihat diri sendiri sebagai orang lain. Sudut pandang ini jarang sekali digunakan penulis. Yang keempat ada sudut pandang campuran. Dalam sebuah novel, pengarang mungkin saja menggunakan lebih dari satu teknik. Selanjutnya ada bahasa. Menurut Nurdiantoro, bahasa yang dimaksud dalam sastra yaitu penggunaan bahasa oleh pengarang dalam menampilkan cerita. Meskipun sebuah cerita memiliki alur dan tema yang sama dengan cerita lainnya, namun karena berasal dari pengarang yang berbeda, maka hasil tulisannya pun pasti berbeda. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa sendiri dalam menulis. Yang keenam ada moral. Pesan moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikan pada pembaca. Pesan moral seringkali disampaikan pengarang dengan cara yang tersirat dalam plot ataupun tindakan antar tokoh. Moral dapat ditemukan melalui tindakan budaya dalam mencerminkan idealisme, ideologi, dan pandangan hidup yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan yang ingin disampaikan pengarang bisa berupa pesan religius maupun kritik sosial. Selanjutnya, psikologi sastra. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Psikologi sastra adalah model penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra memiliki posisi yang lebih dominan. Menurut Sigmund Freud, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh sejak lahir hingga sekarang, yang berarti bahwa kepribadian dapat terbentuk oleh faktor keturunan atau bawaan dan lingkungan. Tiga sistem utama yang membentuk keseluruhan kepribadian seperti yang dipahami oleh Freud yaitu ada ID merupakan aspek kepribadian yang paling gelap dalam bawah sadar manusia yang berisi insting dan nafsu-nafsu tokoh. Yang kedua ada ego merupakan struktur kepribadian yang mengacu pada prinsip realistis yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ID. Peran ego adalah mengambil keputusan dari setiap tindakan karena ego merupakan kepribadian antara bawah sadar dan sadar. Yang ketiga ada super ego, ialah kepribadian yang berperan sebagai hati nurani dan moral biasanya untuk mengontrol dorongan yang berasal dari hasrat. Super ego yang menjalani perannya dengan baik akan mampu membedakan tindakan yang baik dan tindakan yang tidak baik. Selanjutnya masuk ke analisis unsur intrinsik cerpen Tenang, Pelan, dan Mengerikan karya Benny Karnas. Cerpen ini menceritakan sinopsisnya. Cerpen ini menceritakan tentang Rez, anak bungsu yang memilih tinggal bersama ibunya setelah sang ibu hendak dimasukkan ke panti jompo oleh kakak-kakaknya yang sibuk. Meskipun tinggal bersama, Rez juga sering mengabaikan ibunya demi pekerjaannya. Ketika ibunya jatuh sakit, Rez merasa bersalah setelah Bimalika, pembantu lama keluarganya, mengingatkan akan pengorbanan sang ibu yang selalu mendahulukan anak-anaknya. Tanpa mengeluh, saat Rez mulai sadar, ia justru mengalami kecelakaan fatal. Ironisnya, kematian Rez akhirnya menyatakan kakak-kakaknya dalam kesedihan yang seharusnya mereka tunjukkan untuk ibu mereka selama ini. Selanjutnya ada tema. Tema utama dari cerpen ini adalah penyesalan yang terlambat disadari dan kisah sayang yang tak terbalas. Penyesalan seorang anak bernama Rez yang terlambat membalas kebaikan dan ketulusan seorang ibu. Rez yang mengambil keputusan untuk merawat sang ibu sendirian dikala kedua kakaknya akan membawa sang ibu ke panti jompo. Tetapi seiring berjalannya waktu, Rez kurang memperhatikan keadaan sang ibu, yang bahkan tokoh Rez tidak tahu riwayat penyakit sang ibu yang sudah parah. Cerpen yang berpusat pada hubungan antara seorang anak dan ibunya, di mana sang ibu selalu memberikan perhatian dan pengorbanan tanpa mengeluh. Tetapi Rez tidak cukup peka untuk melihat betapa besar perjuangan dan kasih sayang ibunya hingga sang ibu akhirnya jatuh sakit. Selanjutnya ada tokoh dan penukohan. Rez, tokoh utama seorang anak yang digambarkan kurang peka terhadap kondisi ibunya. Rez merupakan sosok yang keras kepala yang menganggap bahwa keputusan membawa sang ibu untuk tinggal bersamanya sudah cukup menunjukkan tanggung jawab sebagai anak dan sikap berbakti kepada orang tua. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa kutipan dalam cerpen. Sikap Rez yang tak peka bahkan tak tahu menahu mengenai keadaan sang ibu. Rez yang selalu sibuk dengan pekerjaannya merupakan sosok ibu yang perlu kasih sayang dan perhatian dari seorang anak. Sikap Rez yang hanya memberikan fasilitas dan beranggapan bahwa semua fasilitas yang diberikannya kepada sang ibu sudah cukup untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada seorang ibu. Yang kedua ada tokoh Bimalika. Tokoh yang memainkan peran penting sebagai pengingat bagi Rez. Bimalika adalah seorang perempuan yang dekat dengan keluarga Rez dan telah lama mengabdi kepada ibu Rez. Ia adalah sosok yang berani, jujur, dan berbicara secara tegas kepada Rez tentang pentingnya memperhatikan ibunya. Bimalika juga menjadi simbol loyalitas dan kasih sayang yang memberikan kritik tajam pada Rez namun tetap peduli pada kondisi ibu Rez. Keberanian dan ketegasan Bimalika dalam menghadapi Rez meskipun Bimalika hanya seorang asisten rumah tangga. Selanjutnya ada latar tempat, yaitu ada rumah sakit. Latar tempat yang mendominasi cerita ini adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan tempat di mana dimulainya sebuah konflik dan penyelesaian yang terjadi dalam cerpen. Di tempat ini Rez menyaksikan ibunya terbaring lemah dan harus menjalani operasi karena terkena penyakit. Yang kedua ada latar di rumah kakak kedua. Keluarga kakak kedua Rez digunakan sebagai latar ketika Rez membawa ibunya tinggal bersamanya. Latar ini mengingatkan akan keputusan yang diambil oleh Rez untuk membawa sang ibu ke tinggal bersamanya. Yang selanjutnya adalah latar waktu. Ada masa lalu. Cerpen ini menyebutkan momen refleksi 10 tahun ke belakang ketika tokoh Rez mengadakan makan malam di kediaman salah satu kakaknya tanpa kehadiran tokoh ibu. Momen ini menunjukkan refleksi dari masa lalu yang mempengaruhi hubungan Rez dan sang ibu. Yang kedua ada latar waktu di malam hari. Latar malam diungkapkan oleh tokoh Rez ketika ia menitipkan sang ibu kepada Bimalika untuk menjaganya di rumah sakit
sakit pada malam sebelumnya. Selanjutnya pagi hari. Pada latar pagi hari disebutkan bahwa Rez akan bersiap ke rumah sakit pada pagi hari yang akan mendampingi sang ibu yang akan menjalani operasi. Namun kembali Rez kecelakaan di dalam perjalanannya menuju rumah sakit. Selanjutnya adalah latar sosial budaya. Saudara-saudara Rez yang diceritakan hanya mengirimkan uang kepada ibu mereka tanpa terlibat mengurusi kebutuhan harian, sedangkan Rez yang memutuskan membawa sang ibu untuk tinggal bersamanya merasa terbebani dengan tekanan pekerjaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam peranan anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia. Budaya ini yang menjelaskan bahwa kesuksesan finansial kerap kali dianggap cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada orang tua. Selanjutnya ada sudut pandang. Plot atau alur pada cerpen Diam, Tenang dan Mengerikan karya Benny Arnas yang merupakan plot sorot balik, plot progresif atau plot sorot balik. Hal ini diketahui dari adanya sorot balik dari alur cerpen, yaitu ketika Rez menggambarkan kenangannya 10 tahun yang lalu ketika ia memutuskan untuk merawat sang ibu bersamanya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang. Teknik sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Diam, Tenang dan Mengerikan karya Benny Arnas, cerpen ini menggunakan sudut pandang persona pertama aku, di mana pada sudut pandang ini narator adalah seorang yang ikut terlibat dalam cerita. Sudut pandang persona pertama aku dalam cerpen ini merupakan aku sebagai tokoh utama yang menceritakan berbagai peristiwa dan keadaan yang dialaminya sendiri. Narator merupakan tokoh utama yang menceritakan peristiwa yang dialaminya. Narator berbicara secara langsung kepada pembaca dengan kata ganti aku yang membuktikan bahwa narator merupakan bagian dari cerita. Menurut kutipan tersebut, tokoh aku mengenang ingatan pada peristiwa-peristiwa 10 tahun yang lalu. Yang kedua, bahasa. Dalam cerpen Diam, Tenang dan Mengerikan karya Benny Arnas, terdapat beragam gaya bahasa, menambahkan daya tarik pembaca menggunakan emosi peruangan beberapa majas. Yang contohnya ada majas hiperbola dan ada majas metafora, ada juga majas repetisi. Dan juga ada kutipan yang merupakan peribahasa, yaitu ia ibu sebenar ibu, hanya memberikan pantangan mengemis perhatian. Kutipan di atas merupakan peribahasa yang menggambarkan sifat sosok ibu yang tulus dan penuh kasih sayang tanpa mengharapkan satu imbalan ataupun perhatian yang telah ia berikan kepada anaknya, menekankan bahwa sosok ibu yang rela berkorban tanpa pamrih. Yang selanjutnya ada moral atau amanat. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerpen ini adalah pentingnya menyayangi dan menghormati orang tua selagi mereka masih hidup. Janganlah selalu berpikir bahwa kebutuhan materi sudah cukup menunjukkan kasih sayang, karena tidak selamanya yang dibutuhkan orang tua berkaitan dengan materi. Mereka butuh kasih sayang dan perhatian dari anak. Rez yang memprioritaskan pekerjaannya dan berpikir bahwa sang ibu sudah cukup bahagia tinggal bersamanya, nyatanya di balik diamnya ibu menyimpan berbagai luka. Selanjutnya ada analisis psikologi tokoh dalam cerpen Tenang, Pelan, dan Mengerikan karya Benny Arnas. Yang pertama ada tokoh Rez. Struktur kepribadian ID pada tokoh Rez, yaitu dorongan ID pada diri Rez muncul dari keinginannya dalam mengejar kesenangan pribadi. Rez yang sangat fokus bekerja, berkarir, dan mengajar cita-citanya tanpa terlalu peduli dengan sang ibu. Rez merasa dengan memenuhi kebutuhan materi dan mengajak sang ibu tinggal bersamanya sudah cukup memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai anak. Bahwa tokoh Rez masih mengutamakan pekerjaan di saat sang ibu akan melakukan operasi. Dorongan ID pada Rez yang cenderung menunda tanggung jawab sebagai seorang anak untuk menemani sang ibu di rumah sakit. Tindakan tersebut merupakan bentuk dorongan ID yang kuat dan memenuhi hasratnya untuk memprioritaskan pekerjaan kantor. Selanjutnya ada struktur kepribadian ego pada tokoh Rez. Ego Rez yang menyeimbangkan suatu keinginan dari ID dengan mengetahuinya bahwa ia memiliki tanggung jawab sebagai seorang anak saat dimana Rez memutuskan untuk membawa sang ibu untuk tinggal bersamanya. Rez yang merasa mampu untuk mengurus sang ibu seorang diri meskipun pada kenyataannya ia terhalang oleh tuntutan pekerjaan. Ego terlihat pada saat Rez berkumpul makan malam dengan ketika kakaknya memutuskan untuk membawa sang ibu ke panti asuhan, tetapi Rez dengan pekerjaan yang sangat banyak memutuskan untuk membawa sang ibu ke rumah sakit tinggal bersamanya. Selanjutnya ada super ego. Super ego yang merupakan kepribadian sebagian hati nurani dari moral. Super ego dalam diri Rez muncul dalam bentuk penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam terhadap seorang ibu. Meskipun ID mendorong Rez untuk fokus terhadap semua pekerjaan, karir bahkan cita-citanya, super ego terus mengingatkan tanggung jawab yang dipikul sebagai seorang anak dan mendorong tokoh Rez untuk berbakti kepada seorang ibu. Selanjutnya ada tokoh Bimalika. Struktur kepribadian ID pada tokoh Bimalika. ID merupakan kepribadian alamiah dari bentuk ketidaksadaran untuk segera memuaskan kebutuhan dan keinginan yang berasal dari dorongan hasrat manusia. Aspek ID muncul saat Bimalika memiliki keinginan untuk merawat dan mendampingi ibu Rez selama di rumah. Meskipun status ia hanya asisten rumah tangga, Bimalika mempunyai kepribadian yang mendalam terhadap ibu Rez. Bahkan ia merasa memiliki hak atas kesejahteraan fisik maupun batin ibu Rez. Bimalika sangat menyadarkan tokoh Rez agar bisa menjaga sang ibu dengan kasih sayang, bahkan hanya sekadar kebutuhan finansial saja. ID pada jiwa Bimalika mendorongnya untuk bersikap berani demi kebaikan ibu Rez. Selanjutnya, struktur kepribadian ego pada tokoh Bimalika. Ego Bimalika tampak dalam caranya berbicara dengan tokoh Rez secara langsung, tapi Bimalika tetap menjaga kebatasan agar perkataan dan perilakunya tidak melampaui batas. Ia sadar bahwa statusnya hanya seorang asisten rumah tangga ketika ia mengingatkan Rez agar lebih bertanggung jawab dalam mengurus ibunya. Bimalika menunjukkan ego untuk menyampaikan nasihat dengan cara yang lugas, tapi Bimalika masih menjaga kendalinya. Di sini ego Bimalika menyesuaikan dorongan ID-nya dengan menyadarkan antara status sosialnya dan dengan keinginannya untuk melihat
Res merawat sang ibu dengan baik. Selanjutnya yang terakhir ada struktur kepribadian super ego pada tokoh Bimalika. Super ego yang ada di dalam diri Bimalika sangatlah kuat terlihat dari dedikasinya pada ibu Rais dengan prinsip moral yang baik. Bimalika berpegang teguh mengenai tanggung jawabnya. Ia memiliki moral yang sangat tinggi yang menjelaskan bahwa seorang anak harus merawat dan bertanggung jawab terhadap orang tua dan ikhlas dengan penuh kasih sayang. Dapat Bimalika muncul sebagai teguran moral. Ia menegur dengan kata-kata bijak bahwa seorang ibu yang selalu rela berkorban apapun yang terjadi, merawat dengan penuh kasih sayang. Melalui kutipan tersebut terlihat bahwa super ego Bimalika muncul sebagai bentuk nasihat untuk menyadarkan Rais akan pentingnya tanggung jawab dan cinta terhadap seorang ibu. Super ego Bimalika bertindak sebagai tokoh yang menyeimbangkan nilai-nilai moral dari keluarga Rais, dan dalam perannya Bimalika memperlihatkan bagaimana ia memiliki etika sangat baik. Baik, terima kasih atas sekian presentasi dari saya mengenai analisis tokoh dalam cerpen Tenang, Pelan, dan Menikan karya Bernie Anes. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.